Sistem politik dan proses komunikasi politik, Beriska Rosari menyoroti kesepakatan utama di antara para ahli politik melibatkan kekuasaan, pemerintahan, dan otoritas. Beberapa pakar, termasuk Aristoteles, Max Weber, dan Harold Lasswell, dikutip untuk mengilustrasikan poin ini. 1. Aristoteles menekankan konsep otoritas atau aturan dalam asosiasi politik, mendefinisikan polis sebagai entitas berdaulat dan menyeluruh. Kedua, Max Weber berfokus pada aspek teritorial dari asosiasi politik, menekankan peran pemaksaan dan administrasi dalam menegakkan aturan. 3. Harold Lasswell mendefinisikan ilmu politik sebagai studi tentang pembentukan dan pembagian kekuasaan, serta tindakan politik. Bait luasnya anti-politik, dokumen ini memberikan 3 argumen utama untuk mendukung klaim ini. 1. Dinamika politik ada di dalam semua asosiasi. Dokumen ini menunjukkan bahwa kita sering menggunakan istilah seperti tata pemerintahan dan politik untuk menggambarkan interaksi di dalam asosiasi ini. 2. Politik mewakili satu aspek dari asosiasi yang multifaset. Individu tidak hanya didefinisikan oleh peran politik mereka, tetapi terlibat dalam berbagai hubungan berdasarkan cinta, rasa hormat, keyakinan, dan faktor-faktor lainnya. 3. Politik melampaui motif individu. Dokumen ini menekankan bahwa dinamika kekuasaan dapat terjadi bahkan di antara individu yang tidak menginginkan kekuasaan, dan bahwa politik tidak secara inheren tentang perebutan kekuasaan. C. Sistem politik dan sistem ekonomi. Politik berfokus pada kekuasaan, pemerintahan, dan otoritas. Ekonomi mempelajari produksi dan distribusi barang dan jasa. Dokumen ini menyoroti ketidakjelasan dalam menggunakan istilah seperti demokrasi, kediktatoran, kapitalisme, dan sosialisme untuk menggambarkan sistem politik dan ekonomi. Definisi untuk istilah-istilah ini membedakan antara 1. Demokrasi, sistem politik dengan partisipasi luas dalam pengambilan keputusan. 2. Kediktatoran, sistem politik dengan partisipasi terbatas dalam pengambilan keputusan. 3. Kapitalisme, sistem ekonomi di mana entitas swasta mendominasi aktivitas ekonomi. 4. Sosialisme, sistem ekonomi di mana entitas milik pemerintah atau masyarakat mendominasi aktivitas ekonomi. D. Sistem dan subsistem, karakteristik utama. 1. Sifat abstrak dari sistem. Sistem adalah konstruksi analitis yang digunakan untuk memahami realitas konkret. 2. Batas sistem. Mendefinisikan batas sistem sangat penting untuk memahami elemen internal dan eksternalnya. 3. Sistem bersarang. Sistem dapat ada sebagai subsistem dalam sistem yang lebih besar. 4. Sistem yang tumpang tindih. Individu dapat berpartisipasi dalam beberapa sistem dengan peran yang mungkin tumpang tindih. Sistem-sistem politik dan sistem-sistem sosial. Hubungan antara sistem politik dan sistem sosial menyoroti sifat inklusif dari sistem sosial. Dokumen ini mendefinisikan sistem sosial sebagai interaksi antara individu yang menyadari tindakan satu sama lain dan terkadang mengejar tujuan bersama. Sistem politik dan ekonomi adalah subsistem dalam sistem sosial yang lebih besar. Komunikasi politik dalam sistem politik. Peran komunikasi dalam sistem politik. Dokumen ini mengidentifikasi 2 subsistem utama. 1. Suprastruktur, sfera politik pemerintahan yang mencakup institusi dan aktor yang terlibat dalam pemerintahan. 2. Infrastruktur, sfera sosiopolitik yang mewakili iklim politik dan aktivitas masyarakat yang lebih luas. Sistem komunikasi dalam sistem politik yang berbeda, termasuk 1. Sistem totaliter, komunikasi dikendalikan dan searah. 2. Sistem liberal, komunikasi bebas dan terbuka. 3. Sistem tanggung jawab sosial, komunikasi seimbang dengan tanggung jawab sosial. 4. Sistem komunis, komunikasi dikendalikan oleh partai yang berkuasa. Mengeksplorasi peran berbagai aktor dalam komunikasi dalam sistem demokratis, termasuk 1. Eksekutif, cabang pemerintah yang bertanggung jawab atas administrasi. 2. Legislatif, cabang yang bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. 3.
struktur yudikatif, cabang yang bertanggung jawab atas pengawasan yudisial. Peran penting komunikasi dalam sistem politik menyoroti fungsinya dalam memotivasi opini publik dan memfasilitasi proses demokrasi. Dokumen ini diakhiri dengan menguraikan aktor dan kelompok utama dalam sistem komunikasi infrastruktur yang memengaruhi dinamika politik. Memberikan gambaran komprehensif tentang sistem politik dan peran komunikasi di dalamnya. Dokumen ini menawarkan wawasan berharga tentang interaksi kompleks antara kekuasaan, pemerintahan, dan komunikasi dalam membentuk masyarakat. Terima kasih, sekian pembahasan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.